Ya, sederet masalah muncul hanya dalam waktu 3 hari setelah LRT Jabodebek diresmikan. Seperti ada gangguan pintu kereta dan juga aliran listrik. Sejumlah keluhan seperti jadwal dan pendeknya pintu yang diungkapkan oleh pengguna LRT di media sosial. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relation PT KAI. Ya, kita akan berkomunikasi dengan Direktur Utama KAI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak, saya Pak Joni Martinus, Vice President PT KAI. Ya baik Bapak Joni, tadi kita sudah menyebutkan berbagai permasalahannya Pak ya. Kita bahas satu persatu Pak. Kalau dari kendala teknis yang kemarin terjadi di beberapa stasiun, apa jawaban Bapak menanggapi keluhan masyarakat tersebut? Baik, terima kasih Mbak. Pertama kami mewakili manajemen PT Kereta Api Indonesia ya, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat, terutama masyarakat pengguna LRT Jabodebek yang memang kemarin terjadi beberapa kendala seperti kendala pintu tidak bisa tertutup di stasiun Cikunir 2 yang mengakibatkan adanya pemindahan penumpang dari rangkaian LRT yang gangguan ke rangkaian LRT yang lainnya. Nah, kemudian juga tadi yang telah disampaikan adanya gangguan AC ya, AC dan listrik. Kemudian juga sempat gangguan pengereman. Kemudian juga ada beberapa yang mengeluhkan tentang pintu LRT yang terlalu rendah. Nah, dapat kami sampaikan bahwa gangguan-gangguan tersebut pertama dari pintu yang tidak bisa tertutup. Kami sudah berkoordinasi dan melakukan evaluasi dengan teman-teman PT Inka selaku pengelola dan penanggung jawab gerbong atau rangkaian LRT tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan-perbaikan karena memang kemarin diantaranya terjadi gangguan di indikator door close sehingga pintu tidak bisa tertutup. Nah, ini teman-teman PT Inka sedang menanganinya, termasuk juga AC dan juga pengereman yang kemarin sempat remnya itu mengikat pada roda sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan mengeluarkan asap sehingga penumpang harus dipindahkan ke gerbong lainnya, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa kami sudah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan teman PT Inka, agar kejadian-kejadian ini harus menjadi perhatian sehingga tidak ada lagi gangguan-gangguan sarana gerbong LRT tersebut yang bisa berdampak pada keterlambatan jadwal kedatangan kereta api seperti tadi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dampak dari adanya gangguan tersebut tentu akan memberikan efek kepada terlambatnya perjalanan kereta api yang kemarin memang dirasakan oleh masyarakat, Pak. Seperti itu. Baik, kemudian juga ini mengenai desain Pak, tinggi pintu ini hanya 160 cm. Ini mengganggu bagi masyarakat yang tingginya lebih dari 160 cm. Tanggapan Bapak bagaimana terkait desain ini Pak? Ya, baik. Perlu kami jelaskan ya bahwa teman-teman PT Inka yang dalam hal ini memproduksi, membuat dan mendesain gerbong LRT tersebut, saya rasa mereka memiliki kajian tersendiri ya, kajian tersendiri, kemudian analisis tersendiri terkait dengan tinggi pintu dari LRT tersebut. Artinya saya yakin sudah ada pertimbangan-pertimbangan bahwa pintu yang sudah didesain di LRT Jabodebek itu sudah memenuhi atau mengakomodir rata-rata tinggi penumpang yang mayoritas memang penumpang Indonesia. Jadi saya rasa teman-teman dari PT Inka itu sudah memiliki kajian tersendiri terkait dengan pintu tersebut yang sudah mengakomodir tinggi rata-rata orang Indonesia, seperti itu Mbak. Baik, kemudian ini ada keluhan lain mengenai akses untuk menuju stasiun LRT dan juga tempat untuk memarkirkan kendaraan pribadi. Untuk sejauh ini kebijakannya seperti apa sih Pak untuk masyarakat yang membawa kendaraan pribadi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi
Sebenarnya kita sudah ini ya, sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah setempat, bahwa saat ini sudah hampir semua stasiun di LRT itu sudah terintegrasi. Contoh misalnya nih, stasiun Duku Atas, di situ sudah ada Transjakarta, sudah terintegrasi juga dengan KRL ya, dan juga stasiun-stasiun lainnya juga sudah terintegrasi sih sebenarnya. Mungkin memang masyarakat banyak yang masih belum mengetahui itu. Nah, yang kedua, terkait lahan parkir, dapat kami sampaikan bahwa di 10 stasiun yang tersebar di LRT itu sudah memiliki tempat-tempat parkir sebenarnya. Kami sampaikan, kalau boleh kami sampaikan secara utuh ini, misalnya stasiun Duku Atas, itu terdapat kantong parkir di gedung Landmark Center. Itu sudah kita lakukan kerjasama. Kemudian stasiun Rasuna Said, itu terdapat kantong parkir di Rasuna Epicentrum. Kemudian stasiun Cikoko, itu terdapat kantong parkir di Menara MTH. Kemudian di stasiun Jati Bening baru, itu kantong parkirnya ada di LRT City Jati Bening. Kemudian stasiun Cikunir 2 itu juga terdapat kantong parkir di stasiun Cikunir 2 itu kantong parkirnya ada di LRT City Cikunir. Kemudian kalau kita lanjut stasiun Bekasi Barat, maka terdapat kantong parkir di Revo Mall. Kemudian di stasiun Jatimulya itu juga terdapat kantong parkir, Mbak, di LRT City Jatimulya. Kemudian stasiun Kampung Rambutan itu kantong parkirnya di terminal Kampung Rambutan. Stasiun Ciracas juga sama, itu kantong parkirnya di LRT City Ciracas, dan stasiun Harjamukti terdapat kantong parkir di LRT City Cibubur. Taman Wiladantika Cibubur Junction. Artinya ada alternatif dan ada opsi bagi masyarakat untuk bisa parkir di kantong-kantong parkir di 10 stasiun tersebut. Kemudian Pak Joni, kita mau menanyakan mengenai SOP jikalau terjadi keadaan darurat, Pak. Apa yang akan dilakukan untuk mengevakuasi para pengguna LRT, Pak? Ya, jadi LRT ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi ya. Jadi safety, kemudian juga security-nya itu di LRT ini sangat tinggi. Nah, di antaranya kalau kita bicara tentang pengamanan ya, di LRT itu kalau kita Mbak lihat di jalur LRT ini jika sangat terpaksa di jalur LRT itu ada yang namanya sidewalk. Sidewalk itu artinya jalan yang berada di samping kanan dan kiri rel yang bisa dipakai dalam kondisi yang sangat darurat oleh penumpang untuk bisa evakuasi turun dari LRT melewati sidewalk tersebut, tapi tentu dengan arahan-arahan dari petugas kita yang ada di dalam LRT ya, di dalam atau di stasiun. Nah, ini salah satu yang sudah kita siapkan, sidewalk tersebut. Kemudian juga LRT ini menggunakan sistem komunikasi yang terpusat. Artinya pemantauan operasional LRT ini bisa dipantau secara keseluruhan, bisa dikendalikan melalui OCC yang terdapat di Jatimulya. Di situ petugas-petugas kita dengan dilengkapi teknologi yang tinggi ya di OCC itu, mereka bisa memantau pergerakan-pergerakan terkait juga dengan kendala-kendala yang terjadi apabila LRT itu mengalami kendala pada saat operasional. Misalnya kendala rintang jalan di rel atau benda-benda asing yang terdapat di rel. Nah, ini itu semua bisa diantisipasi, termasuk juga deteksi gempa. Jika terjadi potensi gempa itu bisa terdeteksi dengan adanya security yang ada di LRT tersebut, seperti itu. Baik, Pak Joni, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kami ajukan, namun karena keterbatasan waktu, kita akan berbincang di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Joni Martinus, Vice President Public Relations PT KAI.